wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sudah beres ya? Betulnya ya? Beres. Tapi insyaallah kita karena kemarin i'rabul fi'il itu sekilas saja. Nah, sekarang pertemuan keberapa ini? Keberapa pertemuan? 23. Ya, pas. Jadi sekarang i'rab fi'il ya, plus saya kasih cara i'rab, cara mengi'rab. Dan pertemuan terakhir insyaallah ada ujian ya. Soalnya udah dipersiapkan. Baru 40 soal saya buat. Rencananya 50 soal. Jadi berarti kapan tuh? Minggu depan. Ya, atau di buat PR. Di pertemuan ke-26 ya. Besok masih ada. Kita latihan ya. Nih terakhir nanti ujian. Kemudian setelah itu kita pikirkan insyaallah kita lanjut sepertinya silsilah ya. Silsilah mustawa awal Libya. Itu mudah lah ya. Ya, itu mudah insyaallah ya. Saya tanya dulu itu ada mustawa awalnya enggak? Karena anak-anak pakai mustawa yang asani, mustawa yang kedua itu masih membahas isim, fi'il, huruf gitu ya. Cuma dalam praktek langsung memperkaya kosakata ya, memperkaya kosakata. Oke. Kita masuk ke i'rabul fi'il ya. I'rabul fi'il. Nah, kemarin ini fi'lun itu ya al-af'alu itu terbagi ke dalam 3, salah satu aqsam. Ya. Ada madin, ada mudhari', ada amr. Ya. Madin, mudhari', amr. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, sebagai tambahan juga, saya akan jelaskan dulu sekilas shorof. Shorof itu apa sih shorof itu? Kalau nahwu itu kita mengetahui akhir harokat atau harokat akhir sebuah kata. Itu apa? Tugasnya nahwu. Kalau shorof itu adalah mengetahui bangunan sebuah kata. Perubahan sebuah kata, di mana perubahan tersebut kita maksudkan untuk mencari makna yang kita inginkan. Ya, nah itu permainannya di fi'il. Kalau isim bisa berubah, cuma ya perubahannya cuma 3 lapak. Kalau fi'il dari madhi, mudhari, kemudian amrnya, kemudian juga ada tasrifnya ya. Nah seperti ini tasrifnya. Contoh mau diambil apa? Kata apa? Daraba aja ya. Daraba, perhatikan. Ada tasrif lugawi ya. Ada tasrif istilahi, gitu kan ya? Kalau lugawi itu yang fa'ala yaf'ulu gitu. Nah, perhatikan begini. Daraba yadribu ya. Darban. Kenapa darban ini langsung lapak keberapa ini? Lapak kedua ya. Karena masdar ini rata-ratanya dipakainya di lapak kedua. Contoh lagi apa? Maf'ul mutlak ya kan? Pakainya pakai lapak kedua. Daraba yadribu darban. Daribun. Perhatikan, kenapa pakai tanwin? Karena isim dia. Madrubun. Ya. Idrib. La tadrib. Ini madrab, midrab ya. Kadang 2 kali madrabun, 2 kali ya. Kemudian midrabun. Midrabun. Jadi bahasa Arab itu salah satu keutamaannya ya, kelebihan dari bahasa lain. Kalau kita ingin mengatakan misalkan apa alat mukul, pentungan atau jadi ada bahasanya sendiri, palu atau apalah itu. Tapi kalau bahasa Arab kadangkala
cukup dengan diubah. Kalau ininya doroba, memukul, ininya midrob, alat pukul. Gitu. Alat pukul itu midrob. Gitu. Nah ini semuanya domirnya masih domir huwa. Dia. Ini sebagai sampel aja. Ya. Ini domirnya huwa. Doroba, ya dia telah memukul, ini fi'il madhi. Ya. Jadi ini tuh wazannya fa'ala. Sebetulnya kalau kita ingin belajar harusnya pakainya ini dulu. Karena ini wazan. Fa'ala. Artinya bekerja. Karena ini pekerjaan. Jadi diambil kata pekerjaan itu sendiri fa'ala. Nah nanti diturunkan nih yang sama dengan fa'ala itu doroba misalkan. Ya kan? Gitu. Fataha, alima itu anak-anaknya semuanya. Jadi mengacu ke sini gitu. Ya. Taib. Kita kasih sampel langsung. Doroba yadribu. Ini sedang atau akan. Ini pakainya begini, pakai yadribu. Telah memukul, sedang memukul atau akan memukul. Dorban, pukulan. Ini isim. Makanya pukulan nggak bisa dimasuki keterangan waktu, ya kan? Telah pukulan, sedang pukulan nggak bisa. Kalau telah memukul, sedang memukul bisa. Ya, kalau ini isim nggak bisa dimasuki keterangan waktu. Daribun, ciri khasnya ada ini. Fa'ilun, ada alifnya. Ini orang yang memukul. Orangnya. Madrubun, orang yang dipukul. Dipukul. Nah, ini masdar, ini fa'il. Isim fa'il, apa? Ini isim fa'il. Maksudnya fa'il itu kan pelaku. Isim fa'il, kata yang menunjukkan bahwasanya itu adalah pelaku dari bentuk fi'il. Bukan fa'il, tapi isim fa'il. Bedanya apa? Fa'il dengan isim fa'il. Kalau fa'il mah, itu mah pelaku dalam jumlah fi'liyah. Kalau isim fa'il mah, yaitu orang yang ini pekerjaannya. Kalau ini membuka, berarti orang yang membuka. Kalau ini adalah menolong, berarti orang yang menolong. Kalau ininya nasoro, menolong, berarti ininya orang yang menolong disebut nasirun. Gitu. Kalau ini fataha, berarti orang yang membuka adalah fatihun. Gitu ya. Kalau fa'il, nanti bisa fa'il. Fa'il mau yang melakukan ini dalam jumlah fi'liyah. Yang melakukan. Ya enggak? Misalkan, fi'ilnya daraba. Siapa yang memukulnya? Muhammad. Itu adalah fa'il. Kalau isim fa'il adalah kata yang menunjukkan orangnya dari sebuah pekerjaan. Ya, jadi tinggal diubah-ubah saja. Makanya tasrif itu begini. Tasrif itu mengubah satu kata kepada kata yang lain ya berdasarkan makna yang ingin kita tuju. Ini orang yang memukul. Madrub, maf'ul, maftuh, mansur, madrub itu orang yang dipukul, orang yang ditolong, orang yang dibuka, gitu ya, atau sesuatu yang dibuka. Idrib ini amr, perintah. Idrib. Kalau fataha, iftah, ya. Kalau alima, i'lam. Kenapa ada idrib, ada if'al? Ya nanti kita harus dihafal. Ada 6 wazan. Nah, di mana 6 ini mewakili mungkin miliaran kata. Ya. Jadi 6 wazan ini ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'alu. Nah itu lama-lama kita akan terbiasa. Nanti kata itu masuknya kemana? Idrib, ya, ini fi'il amr, pukul lah. La tadrib, jangan. Kalau ini nggak dibahas dalam nahwu. Jadi fi'il cuma ada 3, madhi, mudhari, dan amr, perintah. Kalau ini fi'il nahyi untuk melarang, ada kata la-nya. Sebetulnya kenapa? Karena tadribu ini, la tadrib ini adalah jelmaan dari fi'il mudhari, cuma sukun aja. Benar enggak? Ada la-nya. Jadi fi'il mudhari nanti dalam nahwu itu yang dimasuki oleh la. La itu adalah yang menjadikan fi'il mudhari tersebut menjadi lafaz ketiga. Nanti begitu. Jadi enggak dibahas dia karena sebetulnya ini adalah fi'il mudhari. Jadi cuma 3 aja, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr. Ini madrab, tempat memukul atau waktu memukul. Midrab adalah alat untuk memukul. Gitu ya. Itu gambaran sharaf. Ini masih dia tuh, dia. Nah, setiap ini bisa diturunkan. Ini dia.
Sedangkan dhamir itu ada 14 kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, terus sampai ke sana. Hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau huwa berarti daraba. Kalau berdua daraba. Kalau hum darabu. Kalau hiya darabat. Kalau huma darabata. Hunna darabna. Begitu. Nah, itu mah kayak ngapal tuhfah aja. Terus kita bareng-bareng ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Karena saya sendiri dulu yang sudah belajar mungkin SD saya udah hafal yang begini. Karena hafal cangkem gitu. Terus saya gitu diulang sampai berapa wazan. Kan dulu pesantren ngobong kan gitu ya sistemnya. Ngapal aja, yang kayak gitu dihafal gitu. Gak tahu maksudnya, dihafal aja. Nah, ini sekarang saya tahu maksudnya ya. Daraba itu huwa dia. Kalau huma dua orang, yang demi ada 14. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Nasara, ya udah sama juga. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, terus ya. Fataha, fataha, fatahu, fatahat. Yadribu juga sama. Masuk huwa. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Begitu. Ya, kalau darban ini isim, ini mufrad. Darban, darbin, darbun, darban, darbin. Duanya darbani, darbaini, darbaini. Banyak. Darabatun, darabatin, darabatin. Karena ini isim. Ya kan? Mufrad tinggal masukkan ke gimana mufrad. Musananya ya tinggal darab. Darbani, darbaini, darbaini. Daribun ini juga isim. Isim mufrad. Daribun, dariban, daribin. Duanya daribani, daribaini, daribaini. Banyaknya jamak mudzakkar salim. Daribuna, daribina, daribina. Ini juga sama, isim. Ini mufrad. Ayo. Madrubun, madruban, madrubin. Musananya madrubani, madrubaini, madrubaini. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Madrubuna, madrubina, madrubina. Idrib ini lebih sedikit di sini. Kenapa? Karena kalau kita merintah nggak mungkin merintah orang yang nggak ada. Ini kan huwa dia kan. Masa mau merintah dia merintah orang yang nggak ada. Makanya kalau fi'il amr itu yang ada saja apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nggak bisa merintah sendiri, nggak bisa merintah kami. Udah segini aja. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Udah. Itu fi'il amr. Karena fi'il amr merintah seorang yang ada di hadapan kita. Merintah kamu berarti ya kan, kalau kita mau merintah itu merintah siapa? Kamu satu orang, atau kalian berdua dua orang, atau kalian banyakan. Kemudian kamu seorang perempuan. Kalian dua orang perempuan. Kalian perempuan yang banyak. Udah itu aja yang bisa diperintah, benar nggak? Masa mau memerintah mereka apa? Orang yang nggak ada diperintah. Orang ketiga nggak bisa diperintah. Paham nggak? Ya enggak? Nah, ini tinggal ditasrif. Nanti kita akan khususkan belajar sharaf. Kalau nanti kita punya 2 waktu, 2 hari, belajar sharaf 1 hari, belajar bahasa Arab lanjutan 1 hari. Paham? Ya? Ya lengkap. Tapi gini gambarannya. Udah aja selamanya gini. Apa yang dibahas di sharaf banyak gak? Banyak. Kenapa? Karena kata itu, fi'il itu modelnya banyak. Ya. Nah, setelah tahu ini, baru saya akan masuk murojaah yang 3 fi'il madhi, mudhari, dan amr. Ya, ini gambaran sekilas sharaf begini, penggunaan sharaf itu. Ya. Paham nggak? Misalkan, si Muhammad memukul batu. Yang dipakai mana? Ini itu mana? Hah? Inilah. Kan Muhammad itu dia kan, orang ketiga kan. Kita sedang membicarakan Muhammad kan, orang ketiga kan, berarti dia. Benar nggak? Kalau 2 orang Muhammad,
memukul. Ya kan? Ya, bisa ini daraba ya. Tapi kalau dia jumlah fi'liyah cukup ini, nggak usah diganti daraba. Ya kan? Ya, itu nanti itu ada tambahannya. Tapi yang jelas kalau kita pakai Muhammad orang ketiga berarti pakai huwa. Kalau misalkan Aisyah pakainya hiya darabat karena hiya dia perempuan, ya kan? Gitu. Baik. Itu saraf. Ya. Oke ya. Nah, berdasarkan ini pembagian 3 fiil ini yang kita akan bahas fiil mana? Fiil mudha. Alasannya hanya fiil ini yang bisa berubah harokat akhirnya. Apa? Hanya fiil mudhari yang bisa berubah harokat akhirnya. Contoh yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Kalau fiil mudhari sudah daraba, nggak bisa darabi, nggak bisa dara. Nggak bisa gini loh. Nggak bisa gini. Nggak bisa gini. Ya nggak? Kalau fiil itu berubahnya ya ketika berubah apanya? Berubah maknanya, pelakunya. Paham nggak? Kalau darabah huwa, kalau ingin 2 orang, ini udah berubah makna. Paham? Kalau nahwu kan maknanya satu Muhammad tapi bisa bisa ngerti yang dimaksud dengan i'rab itu. Satu makna tetapi akhir harokatnya berbeda. Tergantung dia sedang jabatannya sedang jadi apa. Kalau fi'il berubahnya ketika berubah maknanya, akan berubah dia. Tapi kalau nggak berubah makna, tetap aja daraba ini fi'il madhi, nggak bisa. Itu madhi, ya. Itu fi'il madhi. Jadi kita hilangkan. Fi'il mudhari lah yang kita akan bahas. Fi'il amr juga nggak bisa berubah. Kalau sudah idrib, ya sudah. Untuk memerintah satu orang, idrib. Nggak jadi idribu, idribi, nggak bisa. Tetap aja idrib, udah. Dia mabni. Nggak bisa berubah. Kalau antum hafal, udah hafal 6 pola, 6 pola memerintah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Udah begitu. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Udah gitu aja. Memerintah itu. Kalau Anda memerintah 2 orang, ya. Coba tolong, unsura. Kalau 1 orang saya perintah unsur, ya. Kalau banyak kan unsuru. Ya enggak? Kalau iftah, memerintah 1 orang, iftahil bab. Kalau 2 orang saya perintahnya, iftahal bab. Ada alifnya. Kalau banyak kan saya perintahkan, iftahu, buka, gitu. Paham? Jadi nggak berubah. Nah, fi'il mudhari lah yang berubah. Oke? Fix ya, fi'il mudhari yang berubah. Sekarang mudhari. Karena kita bahas fi'il mudhari. Ada 3. Ada 3 fi'il mudhari. 3 jenis fi'il mudhari. Jadi setelah kita fix bahwasanya yang berubah itu adalah fi'il mudhari, maka kita akan menggapi fi'il mudhari ke dalam 3 bagian. Ya, ternyata fi'il mudhari terbagi ke dalam 3 bagian. Istilah saya, ya, yang 3 bagian ini, yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah sakit, yang ketiga formasi 5. Dalam isim ada formasi 5 kan? Apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Dzu-nya bukan malinnya, dzu malin, dzu-nya, dzu. Jadi bisa dzu, bisa dza, bisa di. Abu, bisa aba, bisa abi. Nah, dalam fi'il juga ada fi'il formasi 5, ya. Ada fi'il formasi 5. Yang sehat, apa yang sehat? Yang sehat adalah setiap fi'il mudhari yang akhir katanya selain alif, waw, ya. Huruf apa ini kalau dalam tajwid? Huruf matabi'i. Jadi kalau ada fi'il diakhiri bukan dengan huruf ini, maka dia sehat. Karena huruf matabi'i itu huruf yang sakit. Makanya sukun kan? Ya kan, orang sakit kan cepat mati. Ya kan, mau menjelang mati, sukun dia, alif, waw, iya, gitu. Ya, harus dipahami kenapa nanti akan
Di sini nih, di yang sakit ini. Biar mudah memahaminya. Jadi alif waw itu sakit dia. Kalaupun ada dalam sebuah kata, dia adalah huruf yang sakit. Posisinya huruf yang sakit, gak kuat dia. Ya, yang sakit itu nggak bisa ngangkat beban. Nanti, ya, perhatikan. Contoh yadribu kan? Yadribu. Yadribu. Sehat kan? Akhirnya apa ini? Ba kan? Yaftahu sehat gak? Ya'lamu, yajlisu, yaqra'u, sehat semuanya. Nah, tetap fi'il pun ada berapa lapak? Ada 3 lapak. Ya, fi'il ada 3 lapak. Ini lapak ke-1, kedua, ini lapak ketiganya. Ya. Baik. Contoh yadribu dulu. Ya. Yadribu. Ini lapak ke-1-nya pakai ini. Lapak ke-1-nya ini murni lapak ini. Lapak keduanya bagaimana? Lapak ketiga bagaimana? Kok ya jawab tah? Yadrib. Jadi sukun. Kalau isim, makanya perhatikan baik-baik. Kalau isim itu ada berapa lapak? Isim 3 kan? 3. Fi'il 3. Sebetulnya kalau dalam versi Jurumiyah, lapak itu ada 4. Marfu, rafa, nasab, khafad, jazm. Khafad yaitu kasrah, diwakili dengan kasrah, itu untuk isim. Jazm diwakili dengan sukun, itu untuk fi'il. Jadi 4. Jadi tetap aja, meskipun dibilang 4, rafa, nasab, khafad, jazm, tetap ya nanti untuk isim diambil rafa, nasab, khafad, ya kasrah. Untuk fi'il diambil rafa, nasab, jazm, sukun. 3. Kalau yang saya ajarkan itu udah aja dipisahkan 3-3 aja. Masing-masing 3, ini 3 gitu. Ya. Biar enggak agak pusing nanti. Dan karena saya enggak mengenalkan kepada antum, enggak mengenalkan rafa, nasab, khafad. Rafa itu lapak ke-1, nasab itu lapak ke-2, khafad lapak ke-3, jazm itu lapak ke-4. Makanya disebutkan kalau isim itu tidak ada sukun, kalau fi'il tidak ada kasrah. Makanya kasrah itu khusus untuk isim, ya. Sukun itu khusus untuk fi'il. Oke, perhatikan. Yadribu, yadriba, dan yadrib. Sok kalau yaftahu. Yaftahu, yaftaha, yaftah. Ya'lamu, ya'lamu, ya'lama, ya'lam. Paham? Itu fi'il semuanya yang sehat begitu. Yajlisu. Oke, ya. Baik. Sekarang yang sakit. Paham dulu ya, ini dulu aja perubahan dulu. Sebagaimana kita ketika isim juga, isim mufrad, isim musanna, hafalkan dulu perubahannya. Yang sakit. Yang sakit itu ada 3. Diakhiri dengan alif, diakhiri dengan waw, diakhiri dengan ya. Ini. Ya. Contoh yang diakhiri dengan alif. Yarda. Apa arti yarda? Ridha. Meridhoi, yarda. Lihat ini diakhiri dengan ini. Musa kayak gini kan tulisannya kan? Ini alif ininya nih. Sebelumnya fathah, yarda. Bagaimana perubahan 3 fiil yang sakit akhiri dengan alif? Maka yarda, yarda, yarda. Kenapa? Ada yang dibuang di sini? Ada. Yaitu alifnya yang dibuang. Kenapa? Karena dia sakit. Sakit di posisi ketiga harus disukunkan. Yang sehat aja dia jadi sukun. Apalagi kalau yang sakit. Mati. Nggak guna, buang. Itu maksud saya. Ngerti nggak? Fokus dulu. Di fiil yang sehat aja, di lapak ketiga itu dia jadi sukun. Apalagi yang dari awal dia udah sakit-sakitan, dia bawa-bawa alif, ini dia mau mati nih, bawa sukun yarda. Lapak ketiga dia harus disukunkan, yang sehatnya disukunkan. Ya kan? Nah, tantangan, akhirnya dibuang aja, nggak guna. Lagi sakit, kena hantaman, oh udah,
mati dia. Buang. Yarda. Akhiran waw. Contohnya yaghzu. Ini fi'il mudhari lah. Fi'il mudhari. Kan kita sedang bahas fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Radiya yarda. Yaghzu ghaza yaghzu. Nah, ini juga ini yaghzu sukun ya. Lapak keduanya yaghzuwa. Muncul. Lapak ketiganya yaghzu. Ah, gitu. Oke, sekarang yang ya-nya, yarmi. Yarmi. Lapak keduanya yarmiya. Lapak ketiganya yarmi. Oke. Ini ya. Nah, pertanyaannya. Ini mirip-mirip dengan mankus kan? Cuma kalau mankus maksud itu istilah untuk isim. Isim mankus. Al-qadi, al-qadiya, al-qadi. Cuma dia balik lagi. Kalau ini yarmi, yarmiya, yarmi. Kalau itu hilang. Paham tidak? Yaghzu, yaghzuwa, yaghzu. Kenapa? Dalam isi masih ingat nggak? Kenapa jadi dhammah muqaddar? Kenapa jadi qadi bukan qadiyu? Kenapa? Karena orang Arab berat. Kalau jadi al-qadiyah ringan. Iya nggak? Paham? Kemudian balik lagi al-qadi berat. Setelah qaf langsung ke kas. Sama dalam fi'il juga. Lihat. Yarmi. Susah kalau jadi yarmiyu. Sama aja. Masa? Aneh-aneh aja. Di isim berat. Ketika di fi'il gak berat, padahal sama-sama aja harokatnya, benar nggak? Nah, jadi masuk akal, ya. Tetap dia dikasih berat. Yarmiya enteng dari kasroh ke fathah. Paham? Kalau ini alasannya karena dia gak guna lagi, kena majzum dia, makanya dibuang, ya. Paham tidak? Siap ya? Oke. Sekarang formasi 5. Formasi 5 itu apa? Fi'il mudhari antum tasrif dulu. Tasrif dulu, yadribu. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Yadribu. Yadribu ditasrif. Kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Saya tasrif dulu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Ya. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribun, nadribu. Diambil dari fi'il mudhari tersebut yang akhirannya alif dan nun, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Diambil 5 model. Perhatikan, yadribu, yadribani. 1. Ya, yadribani. Oke. Ya. Yadribu, yadribani, yadribuna. 2. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani. 3, tadribani diambil. Tadribna. Tadribu, tadribani. Nah, ada ketemu tadribani 2 kali dalam itu. Diambil 1 aja. Karena 1 model. Tadribuna. Tadribani. Ketemu lagi, tadribna, ya. Tadribina. Yang ketiga, tadribina. Tadribina. Oke? Ini apa sih? Yadribu. Huma, ini tuh, ya. Yadribuna hum, mereka. Tadribani antuma. Untuk laki-laki dan perempuan, tadribuna antum. Tadribina anti, udah ini. Huma, hum, antuma, antum, anti. Sebetulnya antum harus fokus ke sini aja. Ya dan ta. Tadi kan? Ya dulu ya. Ya awalnya ya. Yadribani, tadribani. Ganti. Ya kemudian ta. Yadribani, tadribani. Ke atas dulu. Semuanya. Yadribani, tadribani. Sekarang lurus. Yadribuna, tadribuna. Sekarang ke bawah. Tadribina. Pakai ta.
Sok, sekarang dari ya'lamu. Berarti gimana? Ya'lamani, ta'lamani. Ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina. Yata, ta. Apa? Yata, yata, yatata. Ini buang aja ini. Ini cuma memahami saja. Yang mudahnya pakai yata, yatata. Yatata. Yuk dari yadribani yuk. Yadribani, tadribani. Yadribuna, tadribuna, tadribina. Oke, kalau ya'lamu. Ya'lamani, ta'lamani. Ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina. Dari yaftahu. Yaftahani, taftahani. Yaftahuna, taftahuna, taftahina. Dari yajlisu. Yajlisani, tajlisani. Yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yaqra'u. Yaqra'ani, taqra'ani. Yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Yaktubu. Yaktubani, taktubani. Yaktubuna, taktubuna, taktubina. Dah, paham? Gitu ya. Yata, yatata, tinggi, maju, bawah. 2 ke atas, 2 ke depan, 1 ke bawah. Itu baru ininya. Ini harus dimasukkan ke dalam tiga lapak. Nah, belajar teh gak gampang. Ya. Belajar teh gak gampang. Ya. Jadi anak-anak kita yang di pondok tuh belajarnya gini, pusing tuh, pusing. Ya, tiap hari. Kudu karunya. Ya. Harus mengerti kadang-kala. Baik ya. Perhatikan, gimana? Gimana ini? Nggak, ini yang 5 ini, lapak pertamanya, ini mau lapak pertama semuanya, ini lapak pertama. Ini contoh sekaligus ini lapak pertama. Di mana-mana juga yang contoh itu adalah lapak pertama. Ya. Lapak pertama semuanya. Berarti lapak pertamanya ini yadribani. Lapak kedua, ketiganya tinggal hilangkan nunnya. Berarti yadriba, ini yadriba. So, kalau yadribuna gimana? Yadribuna, ini yadribu. Yadribu. Enggak, hilangkan nun kalau ini. Kan ini mah yang sukun mah ini nih. Yang ini dibuang. Huruf sakitnya. Kalau yang ini nunnya yang dibuang. Sok. Kalau tadribuna, tadribuna, tadribu. Ya, gitulah. Intinya dibuang aja nunnya. Dibuang nunnya. Lapak kedua, lapak ketiga dibuang nunnya. Ya. Langkah terakhir. Antum paham ini? Ya. Ratus dulu dari awal. Fi'il mudhari ada 3. Sehat, sakit, formasi 5. Yang sehat adalah setiap fi'il mudhari yang diakhiri selain apa? Huruf alif, waw dan ya. Gimana perubahannya? Yadribu, yadriba, yadrib. Yaftahu, yaftaha, yaftah. Oke, selesai. Yang sakit diakhiri dengan alif, diakhiri dengan waw, diakhiri dengan ya. Antum harus jadi catatan. Alif itu selama-lamanya enggak punya, dia itu sukunnya itu enggak beralasan. Emang dia udah begitu. Kalau dia dikasih harokat dia akan jadi hamzah. Ya, makanya di sini yardo, sama kan Musa juga gitu. Musa. 3 terus Musa, karena itu alif. Ini juga yardo, baru kalau di sini karena itu adalah huruf yang sakit harus disukunkan. Kalau di sini dibuang aja jadi yardo. Waw, kalau waw itu nggak berharokatnya bukan karena nggak bisa berharokat. Dalam Al-Quran kan waw ada yang berharokat, ya kan?
Cuma kalau posisinya begini, berat mereka. Ada alasan. Ya. Jadi yagzu, ini berat, harus yagzuwu, berat dari dhammah ke dhammah. Terus yagzua itu nampak karena dari dhammah ke fathah itu mudah. Kemudian ininya buang, yagzu. Ya, yarmi, yarmia, nampak? Yarmi. Oke. Nah, yang yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina itu 3 lapaknya. Ini nunnya ada, lapak kedua, lapak ketiga buang aja nunnya. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Kalau isim Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin isim mufrad ya enggak? Kapan kita gunakan Muhammadun? Ketika jadi mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Kapan akan kita gunakan Muhammadan? Ketika jadi maf'ul bih. Maf'ul li ajli mah bukan orang kan, maf'ul li ajli kayak sauqan, huban gitu kan? Bukan, ya kan? Iya kan? Paham? Ketika jadi apa? Ketika jadi munada, ya kan? Misalkan ketika jadi mustasna, ya kan? Oh. Lapak kedua. Kapan lapak ketiga? Muhammadin ketika ada huruf jar dan ketika jadi mudhafun ilaih. Nah, pertanyaannya, kalau fiil gunakan lapak kesatunya kapan? Ini tanda tanya semuanya. Ini kapan gunakan lapak kesatu? Ini lebih mudah sebetulnya daripada isim. Kalau isim, kita ingin ucapkan Muhammadun, kita harus tahu dulu dia jabatannya sebagai apa. Fa'il. Kadang-kadang antum nggak tahu fa'il itu kayak gimana, masih bingung kan antara membedain mubtada dengan fa'il kan? Bingung kan? Iya. Kalau isim lebih bingung. Kenapa? Karena isim itu harus ditentukan jabatannya, P-nya, MLP, P-nya. Dia sebagai mubtada berarti Muhammadun. Kalau dia sebagai isim kana berarti Muhammadun. Kalau jadi khobar kana dia akan Muhammadan. Antum harus tahu dulu jabatannya dia, benar kan? Iya kan? Kalau fi'il mah nampak antum tuh mau gunakan ke satu, kedua, ketiganya itu mudah. Apa? Setiap lapak ke satu, kapan? Ketika masih murni. Belum ada yang masuk apapun. Pokoknya kalau ada kata-kata yadribu tidak didahului dengan apapun itu embel-embel berarti yadribu. Berarti yaftahu. Berarti yarda. Berarti yagzu. Berarti yarmi. Berarti yadribani. Kalau murni. Ya, murni itu apa? Belum kemasukan apa-apa. Nah, ketika lapak kedua, yaitu ketika ada para pemberontak yang masuk ke sini. Yadribu ada yang masuk. Dan yang masuk itu adalah gengnya P2 atau L2, gengnya L2. Maka kalau ada salah satu dari L2 ini, maka fi'il mudhari yang tadinya lapak ke satu harus jadi lapak kedua. Siapa saja geng-gengnya disebut nawasib, geng L2 itu, yaitu an, lan, idzan, kai, lam kai, lamul amr, lamul juhud. Ya. Ini yang paling mudah dalam Al-Quran banyak tuh, bukan ini aja. An, lan, ada nggak? Idzan ada nggak? Kayaknya jarang idzan. Kai ada. Likaila ta'sau. Makanya ta'sau. Likaila ta'sau. Tadinya ta'sauna. Tadinya lapak ke satu ta'sauna. Ketika ada kai, nunnya jadi hilang. Likai la ta'sau. Paham? Nah, ini geng-gengnya. Berarti tugas antum adalah ngafal ini. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, lamul amr. Iya kan? Ini kalau antum menemukan ini, antum harus paham. Oh, ini adalah gengnya kedua. Fi'il mau sehat, mau sakit, mau lapak, mau formasi 5. Kalau ada ini, maka harus di lapak keberapa? Kedua. Paham? Paham dulu. Saya nggak minta untuk menghafal. Paham dulu. Paham? Oke. Ya. Ada lan. Coba. Lan. Kalau ada lan yadribu, lan yadriba apa lan yadrib? Lan yadriba dong. Kalau yarda, ada lan yarda, lan yarda. Yarda, ini ambil. Karena ini adalah geng-gengnya, kalau ada ini pasti fi'il akan jadi lapak kedua. Cara ngelapak keduanya gimana? Ya untuk hafal dulu ini.
Ya. Saya akan kirim dulu ke HP ya, itunya. Lapak-lapak keduanya. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Antum bisa perhatikan di SS yang saya kirim. Ya. Itu yang di SS pertama itu lapak fi'il mudhari, yang ini nih. Yang yadribani tadribani. Itu yang lapak satunya warna merah, lapak keduanya warna kuning, lapak ketiganya warna hijau. Contohnya yang sehat yaftahu, yaftaha, yaftah. Kemudian formasi limanya saya tulis nih warna merah semuanya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian lapak keduanya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Ya, perhatikan penulisannya. Setelah wawu dikasih alif. Begitu juga lapak ketiga sama. Yang sakit yarda, 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 yarda. Yagzu, yagzuwa, yagzu, yaqdi, yaqdiya, yaqdi. Paham? Paham tidak? Paham ya? Mudah ya? Taib. Nah, sekarang ini langkah terakhir. Kapan kita gunakan lapak pertama? Lihat saja, fiil yang dirobahkan lapak 1 di SSC kedua itu. Yaitu ketika fiil tersebut masih murni, belum ada masuk faktor apapun, baik nasib atau jazim. Contoh, lihat contohnya. Yajlisu Muhammad. Yajlisu Muhammadun. Itu jumlah fiil ya kan? Yajlisunya fiil, mudhari, Muhammadnya fa'il. Yajlisunya masih murni di awal kan? Belum ada apa-apa kan? Belum ada embel-embel yang ini. Maka dia lapak pertama. Jangan coba-coba ngasih lapak yajlisa atau yajlis. Kalau nggak ada faktor yang merubahnya. Ngerti? Baru kalau misalkan ada an, maka akan bunyinya gimana? An yajlisa. Paham? Kalau ada lan yajlisa. Perhatikan di B-nya. B, fiil yang dinasobkan, lapak kedua. Yaitu ketika fiil tersebut dimasuki salah satu faktor nasib. Disebutnya itu nasib. Nasib, penasob. Pelapak yang menjadikan fiil jadi lapak kedua. Ya. Kalau ada mereka ini, maka fiil jenis apapun akan lapak kedua. Kalau yagzu akan gimana? Yagzuwa. Siapa saja itu? An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Hatta. Coba Al-Quran tuh ingat gak ada an? An, coba ada Al-Quran ada gak an? Hah? An'amta itu mah an'amta, antum fi'il itu mah an'amta itu mah an'ama itu mah an yaqulu. Biasanya kalau dalam Al-Qur'an ya ketemu ya bukan jadi idgham. Ya, jadi idgham hukumnya. Tapi itu dalam bahasa Arab itu an yaqula an yaqula an yaqulu ay yaqulu aman. Tadinya itu yaquluna tadinya. Lapak kesatunya. Ahasiban nasu ayyutraku. Ada wawu dan alif tuh. Misalnya tadinya apa? Yutrakuna. Ada an ayyutraku ayyaqulu. Tadinya apa? Yaquluna. Ada an jadi ayyaqulu. Paham tidak? Oke, ya. Jadi ada lan. Artinya apaan? An itu bisa untuk, supaya, ya, atau untuk menyambung dua fiil. Lan itu artinya tidak akan. Lan tanalul birra. Juz 2 surah Al-Baqarah. Apa? Lan tanalul apa ya? Ayatnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, kan? Lan tanalu tadinya apa? Tanaluna. Ada lan tanalu. Lan itu tidak akan. Tidak akan lan itu. Idzan jika demikian, kai agar, lamu kai agar juga supaya, lamul juhud tidak akan juga, hatta hingga. Ya. Paham? Thayyib. Kapan lapak ketiga? Yaitu ketika fi'il tersebut dimasuki salah satu jazim. Kalau tadi nasib pelapak kedua, kalau ini jazim pelapak ketiga. Berjumlah 18. Di antaranya 6 yang berlaku untuk satu buah fi'il saja dan 12 berlaku untuk dua fi'il sekaligus. Jadi bisa dua fi'il dijazmkan oleh satu. Berarti ada alat untuk menjazmkan dua fi'il. Ya, yang menjazmkan satu fi'il itu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lamun nahiyah. Coba yang sering kita ini ada lamun nahiyah, la untuk melarang. La, coba. Ya tajlisu. Pakai la tajlis.
Yaqra'u la taqra. Jadi karena kalau memerintah harus orang yang ada. Oke ya. Taqra'u jadi la taqra. Ta'lamu jadi la ta'lamuna jadi la ta'lamu. Kan formasi 5. Ta'lamuna jadi la ta'lamu. Ta'lamani jadi la ta'lama. Tadribani jadi la tadriba. Tadribuna jadi la tadribu. Kenapa? Karena la ini adalah penjazm. Fi'il yang dimasuki dengan la maka menjadi lapak ketiga. Perhatikan lapak ketiganya kayak gimana ini. Alam nasrah atau lam? Lam. Surah Al-Insyirah. Gimana? Alam nasrah. Kenapa sukun? Kenapa lapak ketiga? Karena ada lam. Sebelum ada lam gimana? Nasrahu. Nasrahu. Lapak pertama nasrahu. Kami membuka dada. Alam nasrah laka sadrak. Bukan kami bukan kami telah insyirah ya, telah inikan dadamu wahai Muhammad. Alam tadinya nasrahu. Alam nasrah. Ya. Paham? Jadi lam, lamma, alamma, lamul amr, lamun nahiyah. Kalau yang menjazm bukan dua fiil, banyak. In, ma, mahma, ayyana, anna, kaifa, ma, idma, man, mata, ayna, haitsu, ma, ayyu. Contohnya in ya, jika. In tazra' tahsud. Kalau kamu menanam pasti memanen. Tadinya tazra'u tahsudu. Ada in. In tazra' tahsud. Jika kamu menanam, maka kamu panen. Memanen, gitu. Itu in. Sampai sini paham? Selesai pembahasan kita, alhamdulillah. Ya. Tinggal prakteknya satu persatu nanti ya. Lama-lama kita terbiasa ketika nanti ada lam. Oh, lam. Apa lam ini? Oh, lam ini si jazim. Apa? Pelapak dia akan menjadikan fi'il mudhari lapak ketiga. Kalau yang dimasukinya adalah formasi 5, berarti buang nunnya. Kalau yang dimasukinya adalah fi'il yang sakit, berarti buang yang sakitnya. Kalau yang sehat, berarti sukunkan. Ya kan? Ada an, lan, idzan, kai, lapak kedua. Kalau yang sehat, fathahkan. Kalau yang alif, tetap yarda. Kalau waw, kalau ya, tampakkan fathah. Ya kan? Kalau formasi 5, buang nunnya. Gitu. Kalau masih murni, belum ada apa-apa yang masuk, maka di lapak pertama mereka ya konsisten, lapak pertama istiqomah, lapak pertama. Paham tidak? Ini fi'il. Fi'il. Ya. Baik. Siap ujian? Insyaallah ya. Ya. Berarti murni. Yang dimaksud para pemberontak ini aja. Yang dimaksud itu ini. Bukan sebelumnya belum ada kata. Ya, karena yang dimaksud masuk itu ini. Masuk ke dalam fi'il. Ada gerombolan gengnya an, ada gengnya lam. Jadi yang pertama itu nasib itu diwakili dengan an. An yang paling banyak dalam kode juga an ya. An. Itu punya geng dia. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Kemudian ada lam. Lam itu yang utamanya dia, ya pemimpinnya. Artinya lam, lamma, alamma, lamul amr, lamun nahyah. Itu. Kemudian nanti ada yang bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. In, idma, mahma, kaifama, aina. Ya, begitu. Baik. Beres? Ini beres, nahwu beres, ikhwah. Apalagi sok antum mau nanya, sudah kita bahas semuanya tentang nahwu. Ini kaidah umum sudah saya sampaikan. Pertemuan yang ke-24. Ya. Ya. Ingat ya, murojaah. Pertama yang antum harus murojaah dari awal.
yaitu pembagian kata ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Antum juga harus tahu tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Kemudian jumlah dibagi ke dalam dua, ismiyah, fi'liyah. Ismiyah itu rangkaiannya apa? Mubtada, khabar. Fi'liyah itu rangkaiannya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya kan? Kemudian akan masuk ke M. M itu jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, al-ismul ladzi la yansharif. Masukkan ke dalam 3 lapak L-nya. Harus mutkin tuh. Ya, harus mutkin. Kalau Muhammad, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadin. Kalau 2 orang Muhammad, Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini. Kalau banyakan jamak mudzakkar salim, Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Kalau jamak muannas salim, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kalau ghair munsharif, Aisyatu, Aisyata, Aisyata, Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Isim maksur, Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi. Ya, isim maksur Musa, Musa, Musa. Isim manqus Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi. Asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Lapak keduanya, abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Lapak ketiganya, abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Jamak taksir, rijalun, rijalan, rijalin, sama dengan isim mufrad. Paham? Selesai itu. 3 lapak, antum hafalkan para pejabat ke satu. Kapan akan menggunakan lapak-lapak ke satu? Ketika jadi mubtada, jadi khabar, jadi fa'il, jadi naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Kapan isim iku akan menjadi lapak kedua? Ketika jadi maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Jadi munada, jadi mustasna, jadi hal, jadi ismula, jadi tamyiz. Ya. Kemudian yang ketiga, kapan lapak ketiga? Ketika ada huruf jar dan ketika jadi mudhafun ilaih. Huruf jarnya apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ya. Kemudian selesai fi'il ini. Alhamdulillah. Itu nahwu semuanya udah. Segitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal